Bagaimana mereka tahu kita sedang berada di sini?" Tiba-tiba Profesor Hilman berkata dengan wajah yang sedikit kebingung. "Mungkin ada alat pecak di bagian baju atau jasmu. Kemarin di Bali Sulisto menabrakmu," kata bidadari, yang disambut Kue Cheng dengan memeriksa seluruh pakaiannya. Dan benar saja, di punggung di bagian bawah bahu dari baju kaos yang dibalut oleh jas berwarna hitam yang dikenakan Kue Cheng terdapat alat pelacak kecil seukuran benang jahit yang kusut. Ia segera ingin melemparkan alat itu, namun Profesor Hilman mencegahnya. Kue Cheng menuruti keinginan Profesor Hilman itu dan memberikan alat itu kepadanya. Sumisno adalah mantan mahasiswa drop out dari lab rekayasa informatika. Ia memang dimungkinkan bisa membuat alat seperti ini, namun mengenai sinyalnya dari mana, pasti ada kaitan dengan energi yang terdapat dari alatku yang mereka rekayasa, kata Profesor Hilman. Lalu mereka bertiga meninggalkan tempat itu yang kini mulai ramai didatangi oleh petugas keamanan kampus itu. Siekang, burung pipit biasa bercicit di pagi yang cerah di sebuah desa. Pagi itu juga secerah pagi yang biasa di mana para burung itu berkicau sedemikian rupanya. Apakah itu adalah sebuah nyanyian atau teriakan hanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat ditanya? Namun di pagi itu burung-burung pipit itu berkicau sedemikian ramainya, berganti-ganti seperti sebuah pesawat tempur mini yang mengitari daerah tersebut. Sesekali terdengar kicauan 2 atau 3 burung lain dari kejauhan. Pastinya, udara di pagi itu pada saat itu sangat sejuk dan suasana juga begitu cerah. Desa ini adalah sebuah desa yang terletak jauh dari wilayah Jakarta, kurang lebih 1000 km dari pusat ibu kota Jakarta menuju ke arah barat, melewati ibu kota Pekanbaru Riau, namun masih merupakan wilayah kecamatan di Kabupaten Provinsi Riau. Bidadari memang adalah orang Jakarta asli, keturunan Betawi asli atau yang sering disebut sebagai Asnawi, asli anak, none, Betawi. Namun ia mempunyai kemenakan di wilayah Jakarta yang berprofesi sebagai artis vokalis band yang berasal dari Riau. Dan itulah desa tempat tinggal dari artis vokalis band itu. Awalnya Profesor Hilman menyarankan agar mereka menghindar dahulu dari Jakarta, mengingat peliknya permasalahan yang terjadi, dari insiden yang terekam kamera di Bali hingga hiruk-pikuk yang terjadi di kampus universitas tempat Profesor Hilman mengajar sebagai dosen dan guru besar yang dihormati di tempat itu. Untuk itulah bidadari mengajak Kue Cheng ke tempat itu untuk menghindari wartawan yang woro-wiri mencari keberadaan mereka yang jelas terekam kamera saat kejadian pertama di Bali dan nama mereka yang dimuat di surat kabar lokal maupun nasional mengenai kejadian di kampus tempat Profesor Hilman. "Berapa lama lagi kita harus tinggal di sini?" kata Kue Cheng santai sambil berbaring meletakkan kepalanya di atas paha. "Sudah tidak sabar." "Sabar," kata bidadari. "Saat ini semua surat kabar masih memuat nama kita," katanya. "Kita ini pesohor, hal itu sudah biasa," kata Kue Cheng. "Yah, tapi," kata Profesor, "kita harus tetap menghindar sampai keadaan benar-benar reda atau sampai Profesor menghubungi kita. Bagaimanapun mayat Sulisto membuat heboh seantero negeri. Akan siapa pembunuhnya?" kata bidadari. Kue Cheng segera akan menutupkan matanya untuk sekedar menghayati suasana yang menyenangkan tersebut, diiringi kicau burung pipit dan burung-burung lainnya di tempat itu. Bagaimanapun ia tidak dapat disalahkan dari kejadian itu. Sulisto jelas berbuat kerusakan dan ancaman perbuatannya juga ditujukan untuk membunuh atau membinasakan mereka bertiga dan kematiannya juga disebabkan kelalaiannya sendiri sehingga ia membunuh dirinya sendiri dengan alat yang mereka buat bersama Sumisno. Tiba-tiba handphone Kue Cheng berbunyi. Itu adalah dari Profesor Hilman. Kalau keberadaan mereka di wilayah pelosok Riau, namun tempat itu tidak jauh dari pusat ibu kota kabupaten tempat tersebut, sehingga signal telepon masih dapat terkoneksi dengan baik di tempat itu. Kue Cheng segera bangkit untuk duduk dari pangkuan bidadari dan mengangkat handphonenya itu. "Halo Profesor," kata Kue Cheng. "Saya sudah dapat informasi yang valid tentang apa yang kalian butuhkan mengenai bagaimana engkau sampai berada di sini dari tempatmu," jawab Profesor Hilman dari seberang. "Kalian dapat segera kembali kemari," sambungnya. Kue Cheng hanya mendengarkan saja namun tidak menjawab perkataan Profesor itu di teleponnya. Namun setelah cukup lama menimbang-nimbang, Kue Cheng segera berkata, "Kita butuh 2 hari untuk sampai ke tempat kediaman Profesor. Kami akan segera berangkat," kata Kue Cheng. "Tunggu," kata Profesor Hilman, "jangan kemari. Di sini masih banyak urusan dari pihak yang berwajib," katanya. "Ke jalan." "Against and tomorrow now."
17. Kata Prof. Hillman. Oke Profesor, kata Kue Cheng menutup teleponnya. Kue Cheng dan bidadari segera bersiap untuk berangkat hari itu. Dengan mengederai ojek online mereka menuju pusat ibu kota kabupaten tempat itu. Dari sana mereka menyewa kendaraan roda 4 untuk menuju Medan atau tepatnya Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengingat jalan yang akan mereka tempuh ke arah Pekanbaru sangat rusak dan belum semuanya diperbaiki. Saat masih berada di daerah kota Rantau Prapat, Kue Cheng mendapat telepon dari Profesor Hillman kembali yang mengatakan bahwa keberadaan Profesor Hillman di Jakarta juga sama bahayanya dengan keadaan mereka setelah kejadian beberapa waktu yang lalu, sehingga Profesor Hillman mengganti tempat pertemuan mereka dari rumah bekas Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang merupakan Museum Perjuangan, ke daerah Amplas di Jalan Garu 3 Gang Kuning nomor 36. Yang merupakan kediaman saudara sepupu Prof. Hillman di kota ITU. Setelah mendapat telepon itu, Kue Cheng berkata kepada supir mobil sewaan mereka untuk tidak jadi ke Kuala Namu Deli Serdang tetapi terus menuju Medan ke tempat alamat yang telah disebutkan oleh Profesor Hillman tadi. Sorenya sesampainya mereka di Medan, dengan diiringi lagu-lagu Mitial Islami dari album Camaca, supir sewaan mereka itu segera mengarahkan tujuan mereka sesuai alamat yang disebutkan oleh Kue Cheng sebelumnya melalui GPS yang ada di mobil tersebut. Sesampainya di depan rumah yang dituju sesuai alamat yang telah disebutkan oleh Profesor Hillman, mereka melihat Profesor Hillman sudah berada di tempat itu. Setelah mengambil semua barang bawaan mereka, Kue Cheng dan bidadari segera menemui Profesor Hillman yang ada di depan rumah itu. Masuk, katanya. Hillman mungkin akan sampai sebentar lagi, mungkin pukul Oktober 11 malam nanti, katanya. Sebenarnya baik Kue Cheng maupun bidadari sedikit bingung dengan perkataan Profesor Hillman itu, tetapi mereka hanya mendiamkannya saja pada saat itu dan segera mengikutinya masuk ke dalam rumah yang bercat warna biru itu. Silahkan duduk, katanya. Biar tas kalian dibawa oleh Syahla ke kamar, katanya. Syahla segera tersenyum, ia sangat manis. Bahkan Kue Cheng jika tidak ditatapi bidadari tidak dapat memalingkan pandangannya darinya. Syahla memang sangat cantik sekali, bahkan bidadari secantik apapun tidak dapat menandinginya. Tubuhnya yang tinggi dan bahunya yang bidang tampak berbeda dari wanita dan perempuan manapun yang pernah dilihat oleh Kue Cheng, terutama senyuman manisnya itu sangat manis sekali. Tetapi Kue Cheng segera mengalihkan pandangannya ke arah lain saat mengetahui bidadari menatapnya sedemikian. Bidadari memang cantik luar biasa, tetapi Syahla itu manis sekali, batinnya tidak diketahui bidadari. Silahkan diminum, kata Profesor Hillman kepada Kue Cheng dan bidadari saat disuguhi minuman teh jahe oleh istrinya yang kemudian duduk di sebelah Profesor Hillman. Ada yang aneh, fikir bidadari dan Kue Cheng melihat semua hal itu, terutama tingkah Profesor Hillman, namun Kue Cheng tidak dapat mengetahuinya. Tiba-tiba Profesor Hillman berkata, sebaiknya jika kalian lelah istirahat saja dulu sambil menunggu Hillman datang, katanya setelah melihat mereka berdua menyeruput teh jahe yang nikmat itu. Tetapi ternyata keanehan yang dirasakan Kue Cheng dan bidadari terungkap juga, ternyata itu bukan Profesor Hillman, tetapi saudara sepupunya yang memiliki wajah dan postur tubuh yang mirip sekali dengan Profesor Hillman yang bernama Roni Sianturi, dan Syahla yang manis adalah putri tunggal mereka yang masih berstatus mahasiswi di kota itu. Lewat 30 menit setelah pukul 10 WIB, sebuah taksi tampak berhenti di depan rumah itu, dan itu adalah taksi yang ditumpangi oleh Profesor Hillman, sepupu dari Roni Sianturi pemilik rumah itu. Ia tampak bersama seorang wanita berjubah terbuka di bagian depan dengan beberapa garis abu-abu dan merah di bagian bawah jubahnya yang panjang sampai menutupi sepatu bootnya. Ia, wanita berjubah itu berbalik setelah menutup pintu belakang bagian kiri dari taksi itu. Setelah berbalik dan berdiri tegak, tampak ia memiliki tinggi tidak kurang 170 cm. Bersama Profesor Hillman, wanita cantik yang berusia sekitar 30 tahunan itu berjalan memasuki pekarangan atau halaman depan rumah itu sambil menenteng sebuah tas dari besi yang tampaknya sangat berat. Tetapi ia sepertinya tidak merasa keberatan sama sekali dalam menenteng tas itu yang dipegangnya dengan jemari-jemarinya yang dibalut dengan sarung tangan kulit berwarna hitam mengkilat seperti baru diolesi dengan sejenis minyak pelumas dan sebagainya.
Tepat sebelum sampai di hadapan Roni tua pemilik rumah itu yang wajahnya tidak dapat dibedakan dengan Profesor Hillman, gadis itu merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan semacam benda yang berbentuk bundar mirip bola kecil yang terbuat dari logam di genggaman tangannya. Benda bulat yang terbuat dari besi itu segera bertransformasi menjadi bentuk seekor burung pipit mungil yang terbuat dari besi, setelah wanita itu menekan salah satu bagian dari sisinya dengan jempol tangan kanannya. Benda bulat yang kini telah berubah menjadi bentuk seekor burung pipit itu segera terbang dan pergi dari tempat itu setelah wanita itu mengangkat tangannya sedikit ke atas seolah-olah memberikan perintah untuk pipit besi itu pergi dari tempat itu. Semua pasang mata melihat ke arah perginya burung pipit yang terbuat dari besi itu. Semua heran menyaksikan penampilan wanita itu. Sesampainya di hadapan Roni tua, Profesor Hillman segera berniat untuk memperkenalkan wanita itu kepada semuanya mengingat raut wajah Roni tua yang berkerut ingin mengetahui identitas gadis itu. Siapa ini? Katanya saat itu sebelum Profesor Hillman memperkenalkan. Pemburu Dajjal, Konkrat Hokrak katanya. Semua terbeliak, pemburu Dajjal fikir semuanya, hanya Syahla yang tidak terpengaruh dengan situasi itu. Biarkan kami masuk dulu, kata Profesor Hillman menengahi, yang langsung diberi jalan untuk masuk ke dalam rumahnya oleh sepupuni. Sesampainya di dalam rumah dan mengambil tempat duduk di bagian paling depan dari rumah itu, Profesor Hillman segera menerangkan. Ini adalah DC katanya. Ia adalah wanita setengah cyborg yang menjajar Dajjal yang telah mengkir menjad. Profesor Hillman tampak menghentikan pembicaraannya dan seperti setengah berfikir dan enggan untuk meneruskan perkataannya. Semua yang hadir di tempat itu hanya diam menunggu kelanjutan perkataan dari Profesor Hillman. Kue Cheng dan Bidadari sudah menduga bahwa itu adalah ciborg yang disebutkan oleh Sumisno sebelumnya. Setelah lama berfikir tidak menemukan perkataan yang cocok dari apa yang ingin disebutkannya, Profesor Hillman akhirnya meneruskan juga perkataannya barusan. Kacrot Hucrot, yang merupakan Ali bin Abu Thalib, ia menyamar menjadi seorang bernama Amres, juga pembunuh Vina dari Cirebon yang dahulunya dalang dari aksi teroris bom Bali yang mengatasnamakan agama Islam. Setelah jeda sejenak, Profesor Hillman kembali melanjutkan. Mengapa pertemuan kita di sini? Karena ia telah mencuci otak banyak orang, katanya melanjutkan. Dan itu terjadi karena Iran menjadi pendukungnya selama ini bersama Israel yang selalu mendapat dana dari Eropa. Katanya, lalu hendak meminum teh yang telah disediakan Syahla untuknya dan teman Lady Ciborgni. Kacrot-hacrot, kata Old Roni bingung. Yah, kacrot-hacrot itu istilahnya menurut Deasi, kata Profesor Hillman. Apa itu? Tanya Old Roni lagi. Macam ia mencair, bentuk tubuhnya seperti kembali seperti anak-anak atau remaja. Kata Profesor Hillman. Remaja? Kata Syahla kelepasan. Bidadari segera melihat ke arahnya, Kue Cheng juga, namun segera memalingkan pandangannya saat Bidadari melihat ke arahnya. Bukankah Ali bin Abu Thalib hidup di masa lampau, kata Roni tua. Yah itu. Profesor Hillman sedikit bingung, biar Deasi saja yang akan menjelaskan, Cat. Ini tentang kehidupan setelah mati, sambung Deasi segera. Dalam agama Islam terdapat kehidupan setelah mati yang disebut akhirat, sebelum terjadinya hari kiamat atau setelahnya, sampai seseorang akan masuk ke dalam surga atau neraka Allah, lanjutnya. Semua mendengarkan dengan serius. Hal ini sudah memiliki titik terang setidaknya buat Kue Cheng dan Roni tua saat itu. Sebelum Bruh mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, ia akan dibawa oleh malaikat maut menemui Allah Tuhannya, Tuhan alam semesta. Tunggu, bagaimana engkau tahu? Engkau kan hanya robot dan barangkali itu hanya program yang dimasukkan ke dalam chip pikiranmu, sanggah Kue Cheng. DC Melitot mendengar perkataan Kuiseng itu kepadanya, Bidadari balik Melitot kepada DC. Semuanya membenarkan perkataan Kue Cheng dalam benak mereka, bahkan Syahla sampai melihat Kue Cheng, ia menjadi simpati dengan sifat laki-laki yang jujur itu. Namun Kue Cheng terkenal bukan orang yang dapat berpikir spontan, ia membutuhkan waktu untuk dapat memahami banyak hal, namun kali itu entah apa yang membuat ia seperti begitu cepat memahami hal-hal sehingga memotong pembicaraan Deasi saat itu. Aku bukan robot, kata Deasi membuka jubah luarnya dan menampakkan kaos berlengan sebahu yang dikenakannya di dalam jubahnya itu yang dibalut dengan rompi besi khas tali sabuk dada polisi yang terbuat dari bes.
Lalu ia membuka sarung tangan sebelah kanannya yang menampakkan tangan robot dari pergelangan tangan sampai jari jemari. Ia menekan semacam tombol di bagian tengah kelopak tangannya dan jari-jari robot itu segera terbuka memperlihatkan jari jemari aslinya yang kemudian berubah menjadi semacam gelang besi berwarna hitam. Deasi kembali menekan satu tombol yang terdapat di bagian tengah rompi besinya. Kontan saja semua orang terkejut sampai berdiri terkesiap melihat apa yang terjadi pada Deasi selanjutnya. Tampak Deasi mulai berdiri saat besi-besi dari rompi Deasi itu mulai menyelimuti seluruh tubuhnya hingga saat kaca penutup helm di kepalanya tertutup dan menampilkan bagian cahaya pada pipi dan matanya dengan warna pink. Barulah perubahan wujud Deasi dari manusia menjadi cyborg itu berhenti. Semua melongo melihat kejadian itu, semua kagum akan teknologi itu benar-benar nyata, bukan seperti video AI yang selama ini banyak terdapat pada media sosial seperti video short di YouTube atau TikTok dan Facebook, tetapi itu benar-benar nyata terjadi di hadapan mereka. Tetapi hal itu bukan hanya tidak membuat Profesor Hillman heran, bahkan Bidadari dan Kue Cheng pun tidak. Mereka telah menyaksikan teknologi yang aneh juga sebelumnya saat berurusan dengan Sakula dan Sakampret di dua tempat kejadian yang berbeda. Tetapi hal itu jelas membuat Roni tua terperanjat. Ini benar-benar sudah ada, katanya. Mendengar itu, Deasi kembali meneruskan aksi pamernya. Ia menekan satu tombol dari kelopak tangan besinya, dan semacam sayap kecil keluar dari bagian punggungnya berbentuk sayap pesawat terbang mini dengan mengeluarkan api berwarna biru pada bagian bawahnya. Deasi tampak melayang sampai setinggi setengah meja yang ada di ruangan itu. Kue Cheng terbeliak, Old Roni kagum bukan main, hanya Profesor Hillman yang memperhatikan aksi itu dengan mimik wajah biasa saja. Setelah melihat semuanya kagum akan aksinya, barulah Deasi mengakhiri aksi pamernya itu. Bagaimana itu berkejah? Tanya Roni tua antusias. Sepertinya semua lupa akan cerita gadis itu mengenai Dajjal yang merupakan Ali bin Abu Thalib yang juga merupakan amras dalang dari pelaku bom Bali. Yah, siapa yang harus terlalu memperhatikan hal itu? Hal itu sudah berlalu bahkan lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi apa yang terpampang saat ini di hadapan mereka adalah sesuatu yang bukan hanya sama sekali baru pertama kali mereka lihat, namun alat itu begitu canggih sehingga menggelitik rasa ingin tahu setiap orang mengenai segala hal yang berkaitan dengan alat yang dapat berubah menjadi baju cyborg tersebut. Apakah kepalamu tertanam chip canggih yang bisa memerintah alat itu seperti telepati? Tebak Roni tua. Kepalamu yang tertanam chip rusak, kata gadis itu dalam hati. Tidak, tapi akhirnya katanya. Tetapi ini terkoneksi dengan biometri mata dan sidik jari, katanya. Kalau begitu bagaimana engkau bisa melayang tanpa perintah, kata Roni tua. Setelah proses pengenalan berhasil, baju cyborg ini akan mengikuti semua perintahku, katanya. Tapi kami tidak mendengarnya, kata Syahla dari tempatnya. Baju ini dapat memiliki sistem yang dapat mengenali perintah untuknya dan untuk aku berbicara dengan orang lain, kata dia. Jadi kau akan terus bicara dengan baju robot itu? Tanya Oldro. Tidak, tetapi baju ini bergerak secara mekanis dan sesuai pergerakan yang aku inginkan. Seperti smartphone yang otomatis berputar lanskap dan portrait, kata dia. Kengi. Semua berseru kagum, kecuali Bidadari dan Profesor Hillman serta Syah. Tapi kalau error tahu kena bagaimana? Bisa-bisa kau kontak, kata Roni teh. Deasi sebenarnya geram mendengar perkataan Roni tua itu. Sistem baju ini diproduksi dengan biaya miliaran rupiah. Jadi tidak akan diproduksi massal. Dan setiap produk hanya memiliki satu karakteristik untuk menjaga humanitas yang tinggi di masyarakat, kata. Semua mendengarkan dengan serius penjelasan Deasi itu. Sistem dan peralatan tempur ini hanya dikhususkan bagi orang-orang tertentu, sehingga didesain untuk mampu menganalisa sendiri parameter standar dan otomatis akan mengkalibrasi kegagalan sistem. Lanjutnya, Roni tua bahkan sampai manggut-manggut mendengarkan penuturan Deasi. Jadi ia memberitahukan apabila ada sistem yang malfungsi sebelum terjadi kerusakan, tanya Syahla.
Berapa lama engkau bisa menggunakannya? Tanya Roni tua. 500 tahun, kata Deasi. 500 tahun. Mengapa begitu lama dan apa bisa setahan itu? Kata Roni tua. Teknologi ini bukan mainan dan bukan percobaan. Dan bukan hasil dari uji coba. Samuel prosesnya berdasarkan ilmu murni. Difungsikan untuk tetap menjaga sistem humanis yang baik dengan sistem energi yang tahan selama 1000 tahun. 1000 tahun. Berapa lama untuk menchargenya? Tanya Kue Cheng mulai tertarik. Power system yang tertanam pada perangkat ini tidak dapat di-charge ulang, kata Deasi. Baterai tahan 1000 tahun tetapi hanya bisa dipakai untuk 500 tahun. Apa itu bukan produk gagal? Tanya Roni tua heran. Pikiranmu yang produk gagal total, kata Deasi dalam hati mulai geram lagi. Setiap 500 tahun Siatem akan bertanya untuk mereset ulang kesetelan awal atau melanjutkan pemakaian sampai 500 tahun ke depan sebelum penggantian sumber energi, kata Deasi. Untuk apa harus direset? Dan sumber energinya bisa diganti di mana engkau menyimpannya? Tanya Roni tua. Sebenarnya itu rahasia. Tetapi aku kan memberitahukan sampai sejauh itu. Karena adanya Syahla dan Bidadari. Sistem akan merekam semua yang dialami sistem selama armor ini digunakan. Jika data terlalu besar sistem akan meminta izin reset dan restart. Sehingga memerlukan tempat penyimpanan sementara. Jika tidak sistem tetap akan memerlukan izin reset untuk restart setelah masa 500 tahun walaupun sumber energi masih penuh, kata Deasi. Kemudian membuka baju besi di bagian pergelangan tangan kanannya tepat di atas nadinya dan mengeluarkan satu benda berbentuk seperti baterai jam yang paling kecil. Hebat, satu kata yang hampir diucapkan oleh Kue Cheng dan Roni tua. Lalu Deasi memasukkan kembali benda itu dan terdengar suara, tak, dan tak. Sayap kecil yang ada di punggung gadis itu kini masuk ke dalam baju besi bagian punggungnya. Dan kini tampak baju ciborg itu terbuka kembali menampakkan tubuh asli Deasi. Suaramu pun terdengar biasa, tidak seperti suara yang keluar dari kaleng, kata Roni tua. Dari kaleng apamu? Sebenarnya itu yang ingin dikatakan Deasi. Namun, karena Kue Cheng bertanya, jadi engkau ini siapa sebenarnya? Mengapa mengejar Dajjal? Iya kan? Kata Kue Cheng bertanya sambil berfikir akan dibina Isa Almasi walaupun jika benar ia adalah Ali bin Abu Thalib sepupu Nabi Muhammad, katanya melanjutkan. Aku bukan berasal dari sini, kata Deasi seakan enggan memberitahukan asal-usulnya. Aku hanya mengejar Dajjal bukan untuk membunuhnya, untuk memastikan Isa putra Maryam tidak salah bunuh orang, dan ia dapat mengetahui keberadaan Kucrot Hacrot itu, kata Deasi. Lalu, Isa putra Maryam di mana? Ini tua, itu bukan urusan kalian, kata Deasi tegas. Semua menjadi heran. Apa cuma? Deasi, itu saja yang kami bisa tahu dari jati dirimu, tanya Kue Cheng memastikan setelah mendapat perlakuan Deasi yang demikian. Ini mengaku berasal dari tempat yang berbeda, dari suatu kota yang dapat dikatakan seperti masa depan dari suatu planet yang rahasia, kata Profesor Hilman. Semua memandang kepada Profesor sampai kemudian Profesor melanjutkan perkataannya. Deasi mengaku sebagai salah satu kekasih dari Justice Bao, kata Profesor. Justice Bao yang terkenal itu, kata Roni tua. Yah, yang terkenal itu, jawab Profesor. Semua orang saling berpandangan, sama bingungnya. Ya hanya itu yang aku tahu, selanjutnya biar Deasi saja yang menerangkan, kata Profesor. Kekasih Justice Bao? Kau bidadari yang lain? Tanya Syahla yang cantik itu sambil melihat kepada bidadari. Memandang ke arah Syahla, lalu kepada bidadari. Kemudian ia berkata, "Yah demikianlah, aku satu dari bidadari yang menjadi istri JB," katanya. Dajjal telah membunuh JB, aku mendapat tugas untuk memburunya karena ia mencuri teknologi AI milik kami. Katanya, semua serius mendengarkan, padahal itu sudah sangat dekat dengan tengah malam namun rasa kantuk sepertinya tidak dapat lagi mempengaruhi mereka karena kisah tentang Deasi yang sedemikian luar biasa. Dahulunya aku adalah Naiki Ardillah, katanya. Hah? Semua orang seperti baru melihat hantu hidup lagi, satu kata yang sangat mengejutkan merek. Deasi tersenyum kecil, seakan sangat bangga dengan kisah hidupnya yang terkenal, kemudian ia berkata, JB juga masih hidup setelah dibunuh Dajjal, ia dihidupkan Dajjal itu, tetapi itu fitnah,
Allah lah yang sebenarnya menghidupkannya kembali setelah kematiannya yang kedua atas izin Allah, kata D. Tetapi ini bukan tentang itu, katanya. Dajjal harus dihukum atas semua perbuatannya di dunia, katanya. Tetapi Isa Al-Masih menganggap JB adalah Dajjal, katanya. Itulah rekayasa Dajjal itu, kata Deasi lagi. Baju tempur ini adalah rekayasa Dajjal. Siapapun dapat melihatnya di video short YouTube dan TikTok atau Facebook mereka. Lanjut Deasi Ciborg, wanita cantik yang ternyata masih memiliki hubungan dengan JB. Tetapi Allah menjadikan baju ini wujud. Allah itu maha luas, kata wanita yang mengaku sebagai kekasih JB itu. Tetapi aku tidak sendiri, atau sebenarnya tugas utamaku hanyalah menemui seorang manusia yang akan menjadi manusia hybrid bidadari tercantik yang bernama Ed, katanya. Adek? Roni tua meyakinkan. Ed, kata Deasi menekankan nama itu. Roni tua akhirnya diam saja mendengarkan penuturan Deasi selanjutnya. Robot burung pipit tadi adalah pemberi signal kepada Ed tentang keberadaanku di sini, karena khawatir di sini signal. Orang kuat dan posisi dapat diketahui oleh musuh. Musuh, kata Kue Cheng agak terkejut, semua mulai khawatir, walau mereka tahu bahwa kedatangan Profesor Hilman membawa satu urusan yang besar, namun mendengar perkataan musuh yang keluar dari mulut Deasi Ciborg, wanita yang cantik, yang menjadi salah satu kekasih JB itu bagaimanapun mengusik ketenangan mereka. Dajjal punya pengikut, kata Deasi. Bagaimanapun ia mengaku Tuhan dan mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Ia sudah hidup pada masa Musa, Isa putra Maryam dan Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abu Thalib, katanya. Dan ia ditahan sampai waktunya keluar, dan sudah, maka ia menyebar fitnah ke sana kemari, terutama tentang JB, kata wanita Ciborg yang mengaku bernama Deasi itu yang merupakan salah satu bidadarinya JB. Saat lepas ia diberi beberapa hal dalam menyebarkan fitnahnya, dan Sakula Sakampret hanyalah salah satu dari pengikutnya, katanya. Sakula sudah tewas, kata Kue Cheng. Yah, semua tahu itu, kata Deasi. Namun bukan hanya mereka berdua yang menjadi pengikut Dajjal, kata Deasi. Pantas di atas nama laboratorium rekayasa informatika di universitas profesor mereka mengatakan bahwa mereka kekasih Ali bin Abu Thalib. Ternyata mereka penyuka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, lanjut Kue Cheng. Menjijikkan, kata hampir semua orang kecuali Profesor Hilman dan Deasi yang sudah maklum akan hal itu, mengingat Ali bin Abu Thalib adalah Dajjal. Lalu apa yang harus kita lakukan, kata bidadari. Aku mengetahui dari Profesor bahwa Kue Cheng memiliki tenaga inti dan kemampuan bela diri yang baik, namun engkau tidak memiliki pelindung selain dirinya. Sementara Sakampret telah melihat wajahmu, bagaimanapun jika engkau menjadi incaran Sakampret urusan bisa repot, terutama untuk suamimu itu, kata Deasi sambil berpaling kepada Kue Cheng yang sebelumnya ia melihat ke arah bidadari. Semua orang yang mendengar penjelasan Deasi sebenarnya ingin tertawa mendengar nama Sakampret diucapkan berkali-kali oleh Deasi. Ia bernama asli Sumisno, kata Kue Cheng akhirnya takut tidak dapat menahan tawanya karena mendengar nama yang diberikan Profesor Hilman kepada Sumisno. Sumisno, kata Syahla geli. WKWKKWK. Langsung ruangan itu dipenuhi gelak tawa setiap yang hadir di tempat itu. Mendengar nama Sakampret saja orang sudah geli, hampir tidak bisa menahan tawa, ditambah lagi dengan nama Sumisno. Kalau Lek Gino aku kenal, kata Syahla. Kali ini hampir-hampir old Roni, si Roni tua yang wajahnya seperti kembar identik dengan Profesor Hilman itu, berguling-guling di tempat duduknya mendengar perkataan putri tunggalnya itu geli. Semua yang hadir di rumah itu juga hampir-hampir tidak dapat menghentikan tawa mereka karena perkataan Syahla tadi. Bahkan Syahla sampai menangis karena mencoba menahan rasa geli yang menyebabkan ia tertawa tersebut. Setelah cukup lama, walau Roni tua masih belum benar-benar dapat menghentikan tertawanya akibat nama Sumisno yang mereka anggap begitu lucu itu, Deasi kembali menerangkan. Alat yang dibuat Profesor itulah yang menyebabkan Sumisno. Wek koko. Semua tertawa karena tidak dapat lagi menahan rasa geli karena nama Sumisno yang begitu lucu bagi mereka, sehingga Deasi memutuskan menghentikan pembicaraannya dan ikut tersenyum. Baiknya, WKWKWK. Baiknya, WKWKWKWK. Kata Roni tua masih belum dapat mengusai dirinya untuk tidak tertawa kembali. Baiknya hihi, baiknya kita istirahat dulu,
akhirnya ia dapat juga menguasai dirinya dari rasa geli akibat mengetahui nama asli dari Sakampret, satu nama yang diberikan oleh Profesor Hilman kepada Sumisno. Besok lagi baru kita lanjutkan, kebetulan besok kan hari Minggu, hari libur, hari ini sudah lewat tengah malam. Aku khawatir bila mendengar lagi nama kacrot-hucrot itu tidak. Apat menahan rasa geliku sehingga tertawa sangat keras yang mana dapat mengganggu ketenangan tetangga, katanya. Sebenarnya bidadari masih ingin bertanya beberapa hal kepada Kue Cheng suaminya, namun karena takut mengganggu ketenangan pemilik rumah itu akhirnya ia hanya mendiamkan saja apa yang masih ada di dalam benaknya. Demikianlah mereka berempat tinggal di kediaman sepupu Profesor Hilman itu sudah ada 1 bulan lamanya, mengingat permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Sangat pelik, bukan hanya menyangkut teror atas negeri ini namun pastinya berimbas kepada seluruh bumi karena Dajjal saat keluar ia akan menjelajahi seluruh bumi hanya dalam 40. Mungkin Cina masih sibuk dengan rel pembangunannya, Amerika dibutakan apa yang terjadi, Arab Saudi sedikit memperhatikan. Australia bahkan tidak peduli walau Indonesia adalah negara yang paling dekat bertetangga dengannya. Selama warga Australia tidak ada yang menjadi korban, no comment lah dulu. Mungkin itu yang menjadi prinsip. Tidak ada yang tahu sepak terjang Kue Cheng yang telah menjadi hero pada masa kini. Wirda Mansur pernah mengatakan, people canggih, orang-orang berubah, katanya, biarpun karakter tidak akan berubah namun kenyataannya memang orang bisa berubah, dan berbahagialah orang-orang yang selalu dapat berubah. Kita memperhatikan gunung-gunung, ia senantiasa berjalan sebagaimana berjalannya awan, itu terdapat di dalam Al-Quran. Hal ini menandakan bahwa perubahan itu adalah sebuah hal yang masuk akal dan empirik sekali. Sesiapa yang tidak mampu untuk berubahlah yang akan mengalami kehancuran. Demikianlah, sedari dahulu perubahan itu senantiasa terjadi, dari zaman kerajaan, penjajahan, perjuangan lalu kemerdekaan dan kemudian diisi dengan orde setelahnya yang kemudian berubah menjadi orde baru dan terakhir reformasi. Negara Indonesia juga telah berkali-kali mengalami dan pergantian kepemimpinan walau karakter tidak akan berubah tetapi perubahan selalu saja terjadi kapan saja di mana saja sesuai keadaan, kondisi, corak dan pastinya akibat dari penyesuaian dari keadaan atau corak keadaan itu sendiri. Demikianlah saat ini yang terjadi kepada Profesor Hilman, walau karakternya tetap tidak berubah, namun yang mana biasanya ia selalu ditemani buku-buku teknologi atau sains dan alat-alat yang aneh-aneh. Kini terlihat Profesor sedang asik berdiri menyaksikan pertandingan kartu 7 wajik dengan baju luar yang dibiarkan terbuka tanpa dikancing yang terbuat dari sutra halus berwarna hijau muda sambil memegang segelas kopi di tangan kanannya. Sesekali tampak Profesor meminum kopi pahit buatan Ibu Warkop yang ditemani oleh anak gadisnya yang masih cukup muda dan sangat cantik itu. Ia tampak senyum-senyum terus sedari tadi, lupa bahwa 1 bulan yang lalu mereka sedang dilanda masalah yang sangat serius. Bahkan pihak Densus Kepolisian masih terus melakukan penyisiran dan tim penyidik mereka masih terus memburu Profesor Hilman untuk dimintai keterangan akan hubungannya dengan Kue Cheng dan semua kejadian yang menimpa mereka. Berita tak ada habis-habisnya, kata Profesor Hilman saat melihat berita tentang dirinya, Bidadari dan Kue Cheng dalam acara live show bersama Mabes Polri di TV One. Semua orang tidak pernah ada yang menyangka bahwa orang yang bersama Roni tua saat itu adalah Profesor Hilman sepupunya, karena memang wajah mereka sangat mirip seperti sebuah kembar seiras. Roni tua hanya mengatakan kepada semua pengunjung warung kopi itu bahwa ia datang bersama sepupunya seperti Upin dan Ipin yang merupakan acara televisi jiran Malaysia yang terkenal itu. Bab itu, tidak satu orang pun yang memperhatikan hal itu, karena wajah mereka yang mirip, seolah-olah Profesor Hilman adalah orang yang lain lagi. Setiap hari Roni tua membawa Profesor Hilman ke warung kopi langganannya di sekitaran wilayah Kampung Baru Medan, sambil informasi dari DAC kapan waktunya mereka mulai bergerak. Jika Profesor Hilman saat ini disibukkan dengan aktivitas barunya yang menyenangkan, Kue Cheng dan Bidadari harus kebanyakan menunggu di rumah karena menghindari kerumunan sehingga tidak ada yang dapat mengenali mereka. Namun sesekali mereka melakukan pelesiran ke daerah Brastagi dan Danau Toba.
Tetapi pastinya selalu ditemani oleh Syahla sebagai guiden dan untuk mengelabui bagian resepsionis sebelum ia akhirnya pulang kembali. Hari itu juga, Syahla Nur Ashifa adalah seorang mahasiswi farmasi di sebuah universitas swasta di kota Medan karena ia adalah anak tunggal dan tidak ingin ada pihak keluarga yang tahu tentang keberadaan Profesor Hilman dan rekan-rekannya di tempat mereka dalam suasana yang masih belum mereda tersebut. Maka ia senantiasa mengajak teman dekatnya yang masih satu jurusan dengannya, Yoyo. Yoyo jelas keberatan sebenarnya dipaksa oleh Syahla sedemikian rupa dalam menemani Kue Cheng dan istrinya pergi pelisiran di daerah Sumatera itu. Apalagi ia paling tidak senang jika namanya dipanggil dengan Yoyo, karena bagi dia adalah Bob Jo atau Bobby Jo. Ia selalu mengatakan kepada Syahla untuk memanggilnya Frederick, tapi Syahla selalu mengatakan, "Frederick siapa? Namamu saja Yogie Sumario." "Yah, Yoyo lah," kata Syahla, yang tidak dapat ditolak lagi oleh Yogie atau Yoyo yang memang menyukai gadis berambut indah itu. Maklumlah sikap Syahla yang manja memang membuat semua laki-laki teman seperkuliahannya begitu menggilainya, tidak terkecuali Yogie. Namun dari semua teman mereka hanya Yogie yang berani mengungkapkan rasa sukanya kepada Syahla, yang walau ditertawakan Syahla tetapi hubungan mereka seperti kata lagu, teman tapi mesra di situ tidak kelewatannya. Syahla selalu punya aturan, dan ia sangat tahu aturan dan bahkan sangat taat aturan. Walau mereka sering bersama layaknya seperti orang yang pacaran, tetapi Syahla hanya menganggap Yogie seperti saudara laki-lakinya saja, maklum. Keadaan Syahla yang merupakan anak tunggal selalu dimanjakan, dan Yoyo atau Yogie pun tahu benar hal itu. Walau ia sudah ada gebetan pacar yang cantiknya juga gak ketulungan seperti Syahla, Syahla masih sering memaksa Yogie untuk sekedar menemaninya dalam urusan perkuliahan atau aktivitas mereka. Sebenarnya Yogie atau Yoyo pun enggan untuk mengabulkan semua paksaan Syahla yang manja itu, namun apa daya, ia adalah wanita yang pertama kali ia mengungkapkan cinta kepadanya. Walau risih dengan keadaan mereka, Yogie atau Yoyo tetap sabar sampai si anak manja semata wayang itu dapat dewasa dan mandiri sehingga punya pacar sendiri. Demikianlah keadaan itu masih berlangsung beberapa hari kemudian. Saat itu Kue Cheng sedang mandi air panas dengan bidadari di wilayah pemandian air panas di wilayah Karo. Berapa lama lagi kita di sini? Jika pada saat di wilayah Riau kemarin Kue Cheng yang bertanya tentang keadaan mereka, kini balik bidadari yang bertanya kepada Kue Cheng hal yang sama. Entahlah, kata Kue Cheng di dalam pemandian air panas itu. Bahkan profesor juga belum memberitahukan bagaimana aku bisa sampai seperti ini, jawabnya. Aku bosan, kata bidadari manja. Si robot juga tidak pernah terlihat lagi, katanya. Apa kau sudah mencoba baju yang diberikannya? Tanya Kue Cheng. Kau kan tahu kita selalu bersama. Aku enggan memakai baju robot itu, kata bidadari. Kue Cheng hanya diam. Ia menenggelamkan tubuhnya ke dalam kolam air panas itu dan membiarkan kepalanya saja yang berada di luar kolam bersandar terbaring di pinggiran kolam. Sebaiknya kita kembali saja ke Jakarta, kata bidadari lagi. Sulit, orang di bandara akan mengenali kita, kata Kue Cheng yang sedari awal hal ini juga sudah diketahui oleh bidadari. Kita jalan darat saja, kita sewa mobil seperti dari Rokan, 5 juta sudah cukup dan paling hanya 10 juta, kata bidadari. Tetapi kita akan kesulitan saat di penginapan. Saat ini semua berita sedang membicarakan kita sejak kejadian pertama di Bali, kata Kue Cheng. Jadi bagaimana? Kata bidadari mulai kesal muncul sifat manjanya kepada suaminya itu. Kita tunggu saja seperti yang dikatakan Deasi, kata Kue Cheng. Kau memang suka menunggunya kan? Jawab bidadari. Kue Cheng hanya dia. Iya kan kau memang sengaja. Sengaja nih? Sengaja kan? Sengaja biar dekat-dekat dengan si robot itu, kata bidadari. Kue Cheng mengangkat kepalanya, dan entah mengapa ia malah sumringah yang terlihat malah seperti cengengesan oleh bidadari. Tuh kan toh aku memang sengaja menunggu dia, kata bidadari, mulai menipuk-nipuk air yang ada di hadapannya. Kue Cheng terkejut, ia langsung tertawa sambil memeluk tubuh montok istrinya yang berada di bawah air sehingga mereka bergulingan di tempat.
Semua pasang mata yang ada di sekitar tempat itu segera melihat ulah sepasang suami istri kesohor itu, namun memang mereka tidak terlalu memperdulikannya karena tidak mengenali mereka, mengingat keduanya yang memakai kacamata hitam sedangkan Kue Cheng juga mengenakan bandana khas Amerika di kepalanya dan bidadari mengganti potongan rambutnya. Setelah memeluk istrinya cukup lama untuk menenangkannya dan tertawa-tawa, akhirnya bidadari mau juga tersenyum dan mereka kembali seperti semula. 2 hari setelah itu, saat Kue Cheng sedang tidur-tiduran dengan istrinya di dalam hotel sambil menonton berita tentang diri mereka dan kejadian yang menimpa mereka, terlihat di dalam berita tersebut Sakampret berbuat ulah di wilayah Bandung. Berdasarkan informasi yang ada dalam berita tersebut bahwa Sakampret berhasil kabur dari kepungan pihak polisi karena diselamatkan oleh seorang ciborg yang membawanya lari dari tempat itu saat dikepung polis. Berita itu jelas membuat Kue Cheng dan bidadari terkejut. Mereka segera menghubungi telepon genggam milik Roni tua untuk bertanya kabar tentang Profesor dan Lady Cibor. Segera kembali, kata Roni tua saat dihubungi oleh Kue Cheng. Profesor dan Lady Ciborg ingin bicara, kata Ni. Lady Cyborg, kata Deasi dalam hati merasa aneh dengan nama yang mereka berikan kepada Ni. Kue Cheng dan bidadari segera kembali ke medan malam itu. Dan memang pada saat itu adalah hari Rabu sehingga jalan Brastagi Medan tidak terlalu ramai, sehingga hanya dalam waktu 1 jam keduanya telah sampai di Medan dan langsung menuju ke kediamannya Roni Tu. Bagaimana, kata Kue Cheng sesampainya ia di rumah Roni tua. Itu adalah ciborg yang mereka temui sebelum. Katanya memastikan apa yang pernah dikatakan oleh Sakampret. Yah, itulah ciborg itu, kata Profesor Hilman. Dialah yang menemuiku menanyakan keberadaanmu, kata Profesor Hilman. Menanyakan tentang keberadaanku, tanya Kue Cheng heran. Kue Cheng berkata dalam hati untuk apa ia mencarinya. Kue Cheng tidak merasa pernah kenal dengannya. Ia berkata ia mencari seorang pemuda bernama Kue Cheng. Ia katakan bahwa engkau telah mati, kata Profesor Hilman kemudian. Kata Kue Cheng. Semua orang juga terkejut, bagaimana orang yang sudah mati masih bersama mereka, makan dan tinggal dengan mereka semua. Awalnya aku pun tidak mengerti apa yang ia katakan, kata Profesor Hilman. Cuman, ia berkata bahwa ia datang dari tempat yang sama denganmu dan Justice Bao, kata Profesor itu lagi. JB, kata Deasi saat Profesor mengakhiri perkataannya. Iya, kata Profesor Hilman. Ia mengatakan agar berhati-hati bahwa Dajjal telah keluar dan ia juga sedang mencari Isa Al-Masih putra Maryam, kata Profesor Hilman lagi. Ia datang hanya menetralkan keadaan apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Dari mana ia berasal, tanya Roni tua. Dari planet rahasia, kata Deasi. Semua memandangnya, kemudian mengabaikannya karena kini Kue Cheng yang bertanya. Bagaimana aku telah mati? Di mana kuburanku? Katanya. Profesor Hilman hanya mengangkat bahu. Semua terdiam, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sampai Roni tua berkata, jadi ia kemari untuk mencari Kue Cheng dan JB yang mana Kue Cheng telah mati. Dan berarti juga JB tidak diketahui untuk suatu keperluan apa. Namun pastinya ia berasal dari planet rahasia sebagaimana Lady Ciborg berasal yang bertujuan membantu para perempuan-perempuan manusia yang akan menjadi bidadari untuk mempersenjatai diri mereka karena fitnah Dajjal dalam menghindarkan bidadari-bidadari atau pasangan-pasangan JB dengan JB atau dengan istri-istrinya atau dengan calon istrinya saat ini, katanya yang disambut anggukan semua orang termasuk Profesor Hilman dan Lady Ciborg. Dalam mencari Kue Cheng atas satu urusan yang belum kita ketahui, ia juga mencari keberadaan Isa putra Maryam, dan kita juga tidak tahu untuk apa, untuk menetralisir keadaan apabila terjadi hal-hal yang tidak baik. Potong Profesor Hilman, yah untuk menetralisir keadaan, tetapi bagaimana kita juga masih belum mengetahuinya, kata Roni tua seperti tidak mau kalah dari sepupunya itu. Lalu apa hubungannya? Mengapa ia menolong Sakampret? Kata Roni tua. Dia tidak menolongnya, kata Kue Cheng. Jika dari pertemuan terakhir dengan Sakampret kita tahu bahwa Ciborg menghancurkan alat yang mereka buat, kata Kue Cheng. Lalu untuk apa ia membawanya dari polisi, kata Roni tua. Sepertinya ia punya niat tertentu atas perbuatannya itu, kata istrinya. Roni tua melihat ke arah istrinya, dan Kue Cheng telah mati. Lalu bagaimana ia berada di sini, kata Roni tua lagi kemudian.
Rona pelangi biasanya tampak apabila hari sehabis hujan pada sore atau pagi hari. Namun kali itu pelangi muncul di langit seperti mengintip dari celah awan pada hari yang sangat cerah di siang hari itu, dan hari itu belum turun hujan setitik pun sejak pagi tadi. Tampak sedan putih bermerek Mercedes melaju dengan kecepatan tinggi di antara mobil-mobil yang ada di jalanan tol kota Jakarta siang itu. Mobil sedan itu dikendarai oleh seorang laki-laki yang aneh sekali. Selain badannya yang tinggi besar, ia juga membawa senjata yang sangat besar yang diletakkan di bangku sebelah kirinya di dalam mobil itu. Laki itu sudah cukup tua dan memiliki potongan rambut seperti tentara. Ia hanya mengenakan singlet berwarna hitam yang menutupi bagian atas tubuhnya yang besar yang dipenuhi dengan otot. Sedangkan celananya adalah terbuat dari jeans yang berwarna biru donker. Di atas sandaran jok tempat ia duduk tergantung satu kemeja yang terbuat dari sutra berwarna merah dengan corak garis-garis seakan corak Hawaii yang khas. Ia membawa seorang bocah laki-laki yang kedua tangannya dan tubuhnya terikat semacam tali yang sangat kuat melingkari tubuhnya. Tampak ia tidak sadarkan diri dalam keadaannya itu yang terbaring di bangku belakang mobil. Yang paling aneh adalah di bagian depan tubuhnya bersama tangannya yang terikat ke samping satu skateboard juga terikat bersama tubuhnya. Khas penampilannya sangat mirip dengan Sakula atau Sakampret, tetapi itu jelas bukan Sakampret. Bocah itu bertubuh lebih kecil dan lebih gempa. Dajjal, bangun, kata laki-laki itu. Hei, katanya sambil memegang skateboard yang terikat di tubuh bocah itu. Kau akan diurus Alessandra berikutnya, katanya, saat anak itu mulai membuka matanya. Anak itu diam saja, tampak wajah ketakutan pada mimik wajahnya. Lalu dari arah belakang tampak seekor kuda dari besi yang ditunggangi seorang wanita dengan mengenakan baju khas wanita Cina dengan bukaan paha yang tinggi mengejar merek. Sampai tepat wanita itu berada di sebelah kanan mobil mereka dengan kuda robot tunggangannya, laki-laki tua itu membuka pintu belakang sebelah kanan mobil itu, yang mana menyebabkan wanita Cina itu menurunkan kecepatan kuda robotnya sehingga tampak olehnya tubuh anak itu dan segera menariknya dengan satu tarikan kuat sehingga bocah itu keluar dari mobil ters. Dajjal sini, kata wanita yang menunggang kuda robot itu keras dan meletakkan tubuhnya tertelungkup di bagian depan, di depan kedua lutut perempuan itu. Sedetik kemudian dari punggung kuda robot itu keluar sepasang sayap besi yang menyebabkan kuda itu dan penunggangnya pergi dari tempat itu dalam keadaan terbang dan laki-laki itu segera menutup pintu belakang mobilnya sambil tetap mengendarai mobilnya itu. Setelah melihat ke arah terbangnya kuda robot itu, ia tampak mengambil handphone miliknya dari dalam saku celana jeansnya dan segera menghubungi seseorang. Kue Cheng kembali bertemu Sakampret. Sore memang indah di pantai, menikmati mataharian. Berbenam, minum sebuah buah kelapa muda yang manis, terutama menikmatinya bersama istri yang dicintai, apalagi jika ditambah wanita yang menjadi istri itu secantik bidadari. Saat matahari telah benar-benar tenggelam, keduanya tampak kembali ke penginapan mereka di dekat tempat itu untuk melakukan sholat maghrib dan isya dengan berjemaah. Selepas sholat, keduanya kembali tampak ke pinggiran pantai dari ujung samudera Indonesia itu, dan kembali duduk di atas kursi mereka sore tadi. Mereka adalah Kue Cheng dan istrinya bidadari. Keduanya tampak asik menikmati suasana yang indah malam hari itu. Sesaat kemudian Profesor Hilman mendatangi mereka bersama Syahla putri Roni tua. Kalian di sini rupanya, sapa Profesor Hilman. Suasananya bagus Profesor, kata bidadari menjawab sapaan Profesor Hilman. Profesor Hilman langsung duduk di kursi malas yang ada di samping Kue Cheng, sedang Syahla berdiri saja di sebelah bidadari. Dari itu banyak ya, kata Syahla sambil melihat ke arah samudera Indonesia. Rambutnya yang indah tergerai dibawa oleh tiupan angin malam itu. Bidadari robot itu kemana? Kata bidadari. Ia akan kembali esok, kata Syahla menjawab pertanyaan bidadari walau pertanyaannya sendiri tidak mendapat jawaban. Kapan ke Jakarta? Kata bidadari. Besok pagi, jawabnya lagi. Rambutnya masih melambai indah. Ia ingin segera pindah ke sebelah Profesor Hilman, karena hanya di tempat itu yang terdapat satu kursi malas lagi. Indonesian Idol itu keras, kata bidadari meyakinkan. Rencananya aku akan ke Bandung dulu untuk tinggal dengan adik ibu, baru ke Jakarta mendaftar Indonesian Idol sebagai warga Bandung. Mojang itu lebih diterima daripada Dara dari Medan di Jakarta, kata Syahla.
Baiknya pakai agensiku di Jakarta. Setelah 1 atau 2 tahun baru ikut Indonesian Idol. Kata bidadari lagi sambil tidak mengalihkan pandangannya dari samudera Indonesia. Syahla juga masih melihat lurus ke depan. Angin malam itu terasa membisikkan rindu kepada kekasih hatinya. Namun hanya ia yang tahu tentang kekasih yang dicintainya itu. Baiklah, pulang yuk, kata bidadari kepada suaminya Kue Cheng. Kue Cheng langsung melihat ke arah Profesor Hilman, dan Profesor pun sedang tidak ingin diganggu. Akhirnya bidadari dan Syahla saja berdua yang kembali ke penginapan mereka, sedang Profesor Hilman dan Kue Cheng masih menikmati suasana di pinggiran pantai dari samudera Indonesia itu. Setelah duduk cukup lama di tempat itu, mereka pun kembali ke penginapan rumah warga yang memang sengaja mereka sewa sebagai tempat mereka tinggal selama 2 hari. Keberangkatan Syahla pada pagi itu menaiki pesawat pertama. Tampak rombongan profesor mengantar keberangkatannya ke Bandung. Namun Lady Ciborg tidak tampak ikut dalam rombongan mereka. Entah apa yang sedang dilakukannya dan di mana tidak ada yang pernah tahu kecuali dirinya. Sesampainya kembali ke tempat penginapan mereka, mereka melihat Lady Ciborg sedang menunggu di beranda rumah sewaan itu. Setelah berbincang sejenak, mereka pun segera masuk ke dalam rumah tersebut. Malam itu awan menyembunyikan semua bintang-bintang. Di antara tumpukan mobil-mobil bekas tampak seorang yang sudah cukup tua menyeret Sakampret keluar dari sebuah tempat yang dipagari dengan jeruji besi. Tampaknya itu adalah sebuah ruangan kantor sebuah bengkel. Ia membanting Sakampret begitu saja dengan tangannya yang berotot, namun batas-batas ketuan dari dirinya jelas terlihat walaupun tubuh yang tinggi besar itu masih tampak kokoh. Ambut laki-laki tua yang tinggi besar itu sedikit keriting atau ikal yang dibiarkannya jatuh sampai batas bahunya. Namun masih berwarna hitam tanpa seutas uban pun. Ia mengenakan jaket rompi berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan sepatu boot khas lapangan milik tentara di bawah celana kargo miliknya yang berwarna abu-abu. Di lengan sebelah kirinya tampak tato kepala tengkorak yang besar sedang dililit seekor ular kobra yang si coret miring dari sebelah atas kiri ke kanan bawah, seakan memberi aba-aba no cobraman. Bicara, jika tidak juga, kau akan mampus malam ini di sini, katanya sambil mengokang senjata otomatis miliknya. Sudah aku bilang alat itu sudah aku musnahkan, kata Sakampret. Dan aku tidak tahu tentang orang yang bernama Kue Cheng itu. Yang ku tahu hanya Profesor Hilman bersamanya. Di mana mereka saat ini aku tidak tahu, katanya gentar. Tembakan itu membuat tubuh Sakampret yang bersandar ke badan bangkai mobil yang ada di tempat itu melompat-lompat dalam keadaan duduk ketakutan. Dia memang tidak tahu, kata seorang wanita yang sedari tadi duduk di dekat tempat itu, dalam bahasa Inggris. Wanita itu sangat cantik, dan belum ada wanita secantik itu. Kulitnya seperti kulit telur dalam warna seperti bercahaya keemasan, namun warna kulitnya tidak kuning. Rambutnya yang blond dibiarkan terurai sedemikian rupa seakan boneka berbiai yang dapat bicara atau seperti boneka berbiai yang berubah menjadi manusia secara tiba-tiba. Giginya yang putih berjejer rapi tampak saat ia berbicara. Ia mengenakan baju yang hampir sama dengan laki-laki tua temannya. Biarkan saja dia, sebaiknya kita melepaskannya, biar polisi setempat yang akan menanganinya, kata wanita itu kepada temannya yang diberinya nickname dengan mengambil nama dari salah satu karakter game favoritnya pada masa 90-an, Street Fighter. Kata Guile, yang langsung disambut Sakampret dengan senang dan segera angkat kaki dari tempat itu. Selepas perginya Sakampret, laki-laki itu ingin masuk kembali ke dalam tempat ia pertama keluar tadi menyeret Sakampret. Aku sudah bilang, jangan panggil aku Guile, katanya. Guile mempunyai rambut mohawk dan aku tidak, katanya. Gadis temannya itu hanya tersenyum, tampak ia kembali ke tempat duduknya dan Guile masuk kembali ke dalam tempat itu. Setelah beberapa menit kemudian Guile keluar kembali bersama seseorang laki-laki gemuk berbaju putih Arab yang terbuat dari sutera. Itu adalah JB. Melihat keduanya, gadis cantik tadi melihat sejenak ke arah mereka namun tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. JB, kita harus berpisah di sini. Kami masih ada urusan dengan seseorang, kata laki-laki yang dipanggil Guile itu.
JB hanya mengangguk. Sedetik kemudian tampak laki-laki itu melemparkan tas besi yang dibawanya yang langsung berubah menjadi sebuah sepeda motor berbentuk Harley Davidson dengan mesin ganda di bagian samping kiri kanan bagian belakang sepeda motor itu. Tanpa menunggu lama Guile langsung menaiki sepeda motornya. "Cemon," katanya, tetapi gadis cantik itu sepertinya enggan ikut dengan Guile. "Aku akan tinggal di sini dengan cowok tampan itu," katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih sambil melihat ke arah JB dengan sebuah senyuman manis. JB hanya diam melihat mereka. "Alrik," kata Guile dan ia segera tancap gas berlalu dari tempat itu. JB mengatakan ia juga harus pergi saat itu dari tempat itu. Gadis itu hanya diam saja. Setelah kepergian JB dengan sepeda motornya, baru gadis itu mengambil tas yang ada di samping belah kanannya dan membukanya yang seperti milik Guile segera berubah menjadi sebuah sedan berwarna hitam. Ia segera menaiki mobil itu dan seperti Guile dan JB ia juga pergi meninggalkan tempat itu ke arah yang sama dengan JB dan Guile. Pertemuan itu memang urusan Tuhan, manusia hanya bisa mengusahakannya. Tampak Guile menemui seseorang di sekitar daerah kampung Keling Medan siang itu. Keduanya yang berbadan tinggi besar dengan kendaraan mereka tidak menjadi perhatian orang-orang yang berada di tempat itu. Saat itu Guile bertanya tentang Dajjal, tetapi orang itu mengatakan bahwa itu Isa Al-Masih yang akan mengurusnya. Saat ini mereka harus fokus kepada Sakampret karena harus mengetahui keberadaan Profesor Hilman yang membawa kue Ceng ke tempat itu dari tempat mereka. Untuk memastikan ia bukanlah orang yang akan menyalahgunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang tidak benar. Setelah berbicara agak lama kemudian keduanya berpisah. Saat itu Guile berkata, "Zakum juga mengincar JB tadi malam di kedai mie ayam Alexander untuk membunuhnya karena Dajjal sudah tidak bisa membunuh lagi," katanya. "Kalau begitu perintahkan agar Zakum tetap ditahan sehingga JB dapat kembali kepada istri-istrinya," kata orang itu, lalu segera pergi dengan sepeda motor Harley yang hampir sama dengan Guile. Malam itu Guile langsung mencari Sakampret yang sempat ia lepas 1 hari sebelumnya di daerah Karo, Sumatera Utara. Ia melihat ke arah GPS pelacak yang ada di monitor sepeda motornya untuk melihat keberadaan Sakampret. Ternyata Sakampret berada tidak jauh dari tempat itu. Ia berada di daerah Polonia Medan, sedang duduk sendirian di atas umput di dekat pagar pembatas bandara lama kota itu. Guile langsung mendatanginya untuk menyeretnya kembali, tetapi Sakampret mencoba mengelak, namun mana ia sanggup menghadapi Guile yang bertubuh tinggi besar sedemikian rupa. Akhirnya ia menurut saja saat dibawa Guile ke arah sepeda motornya dan menyuruhnya naik di kursi belakang sepeda motor itu. Saat Guile telah memutar sepeda motornya kembali, terlihat sepasang lampu mobil yang sangat terang. Ternyata itu adalah gadis cantik yang kemarin juga berada di Karo itu. "Ed," kata Guile, ketika Ed menghentikan mobilnya melihat ke arah Guile dari balik pintu depan mobil hitamnya. "Kau mau kemana?" kata gadis yang sangat cantik itu yang ternyata bernama Ed. Setelah menurunkan kaca jendela mobil itu, "Aku ada urusan dengan bocah ini," kata Guile. "Aku ikut denganmu, aku tidak mempunyai tujuan di sini," katanya. Guile segera menggeber motornya dan berlalu dari tempat itu. Sesampainya di penginapan, Guile menyuruh Sakampret tinggal di lobi hotel itu sampai pagi. Sementara ia masuk ke dalam hotel, sementara Ed yang mengikuti mereka memesan kamar yang berbeda. Tetapi resepsionis hotel mengenali Sakampret, ia segera menghubungi pihak kepolisian yang segera mendatangi tempat itu dan mengepung hotel itu dari semua arah. Ed dan Guile yang sedang ingin beristirahat malam itu di kamar masing-masing terkejut mendengar suara yang ramai dari kepolisian untuk memaksa Sakampret keluar dari lobi hotel melalui pengeras suara mereka, mengingat Sakampret adalah buronan yang berbahaya dan mereka mengira bahwa ia dilindungi oleh seseorang seperti sebelumnya. "Keluar dari hotel dengan tangan di atas kepala dan tinggalkan skateboard NU," kata kepala polisi yang memimpin operasi penangkapan Sakampret malam itu. Mendengar itu Guile langsung berlari keluar dari kamarnya diikuti oleh Ed yang melihat Guile bergegas melewati kamar tempat ia menginap. Sesampainya di lobi, Guile segera mengangkat kerah baju Sakampret dan kontan saja baju itu dan orangnya ikut terangkat dengan mudah. "Kau biang onar, belum apa-apa sudah buat onar," kata Guile. "Pergi buat onar," katanya lagi sambil mencampakkan Sakampret ke depan pintu lobi hotel itu yang langsung terbuka lebar. Ed yang mendengar hal itu saat tiba di lobi hotel segera kembali ke kamarnya.
Kampret keluar dari lobi hotel itu dengan mengendarai skateboard terbangnya. Ia menembak kerumunan polisi yang berada di sebelah kanan hotel. Blam! Tampak 5 orang polisi menjadi korban Sakampret. Ia ingin menembakkan lagi ke arah tempat lain namun tidak jadi karena Sakampret melihat seseorang yang sedang menuju tempat itu dan berbicara dengan kameramen televisi yang ada di situ. Datang ke tempat signal, kata seorang cyborg di depan kamera. Lalu ia pergi dan Sakampret juga telah hilang dari tempat itu. Polisi-polisi itu segera mengamankan cyborg itu dan membawanya ke tempat mereka di teladan Medan. Setelah interogasi yang panjang, cyborg itu hanya diam. Ia hanya mengatakan bahwa ia hanyalah turis asing yang sedang berlibur yang ingin berbuat sensasi di depan kamera polisi dan tidak ada kaitannya dengan Sakampret. Yang dilakukannya semata-mata untuk menyelamatkan polisi-polisi yang masih selamat dari keganasan Sakampret yang telah melukai 5 orang rekan mereka. Karena memang tidak mendapatkan bukti valid keterlibatan cyborg itu dengan Sakampret dan dokumennya juga bersih, malam itu juga cyborg itu keluar dari kantor polisi dengan sepeda motornya. Cheng CS yang mengetahui kejadian itu saat menonton berita pada pagi hari di pinggiran pantai Samudera Indonesia segera berembuk untuk langkah mereka selanjutnya. Kita harus kembali ke Medan, kata Profesor Hilman khawatir, itu jelas ditujukan untuk kita. Orang itu adalah cyborg yang pernah menemuiku sebelumnya, katanya. Entahun niatnya Profesor, kata Kue Cheng, dan di mana signal yang mereka maksud, katanya lagi. Signal itu dari wilayah Yalan, Ahaye Nasution Simpang. Setia Budi Medan, tepat setelah tengah hari 2 hari setelah hari ini, kata Lady Cyborg. Semua mata memandang ke arahnya. Itu signal dari Ed, sepertinya mereka satu tim, sambungnya. Kita akan berangkat hari ini, kata Kue Cheng. Semua segera bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Malam sewaktu kejadian Sakampret dikepung oleh polisi itu, Ed yang sempat kembali ke kamarnya kembali keluar dari hotel dan pergi melacak keberadaan Sakampret di tengah pengejarannya. Ia menyelinap ke sebuah tempat yang sunyi kemudian menggunakan baju cyborg pemberian Deasi. Baju cyborg itu walau menggunakan bahan dan teknologi yang sama dengan milik Deasi tetapi memiliki desain yang berbeda. Jika Lady Cyborg mengenakan helm yang tertutup rapat dengan baju cyborgnya, Ed tidak memakai helm, tampak hanya bagian kepala sebelah kanannya terpasang semacam antena sehingga menampakkan rambut blondenya yang panjang. Ia menekan sebuah tombol di bagian bawah antena itu. Kemudian keluar sebuah layar imajiner berwarna kekuningan dan ternyata itu adalah layar GPS yang menunjukkan keberadaan seseorang. Dan itu berada di dalam kantor polisi di daerah Teladan. Ia segera terbang menuju kepada orang tersebut setelah menekan kembali bagian bawah antenanya sehingga layar imajiner itu tertutup kembali ke arah bagian bawah antena tersebut. Ed terbang dengan menggunakan semacam sepasang cerobong kecil yang keluar tepat di belakang ketiaknya yang mengeluarkan semacam bahan bakar jet berwarna biru dan dari kedua tumit kakinya untuk menambah kecepatan dan akselerasinya. Tetapi karena orang itu masih berada di dalam kantor polisi, sehingga Ed harus menunggu orang itu di bekas sekolah tinggi yang sudah terbengkalai. Ia harus menunggu orang yang dicarinya bergerak dari kantor polisi atau ia akan terpaksa mengobrak-abrik kantor polisi malam itu jika harus menunggu lewat dari tengah malam. Tepat pukul 23.49 malam waktu Indonesia bagian Barat. Seorang laki-laki yang tinggi besar dengan mengenakan baju berwarna merah keluar dari kantor polisi itu dengan menaiki sepeda motor Harley berwarna hitam. Ed tidak ingin mengganggu orang tersebut. Ia masih menunggu sampai hampir 1 jam baru ia bergerak. Monitor imajiner itu menunjukkan bahwa orang itu di daerah Jalan Haji Adam Malik. Segera terbang menuju tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu ia segera turun dan mengikuti dari belakang orang itu. Orang berbaju berwarna merah bercorak dari sutra tipis itu berjalan ke arah sebuah tempat yang sunyi di sebuah jalan di samping sebuah rumah makan Padang. Sampai tepat di sebelah bagian belakang rumah makan ia berhenti. Dan tanpa menoleh ia mengangkat tangan kanannya sedikit di atas bahu. Dan menggerakan jarinya sikin memberi tanda kepada Ed untuk segera menyerangnya. Come on, Chammy, show me what you can. Katanya mengajak Ed untuk segera menyerangnya. Ed terkejut. Namun ia bukan wanita sembarangan. Menerima hal itu membuat Ed marah sekali.
sedangkan ia saat ini sedang mengenakan armornya dengan sempurna. Dengan sudah hentakan saja ia telah menyerang orang itu dengan menggunakan dual blade yang terbuat dari baja terbaik. Tetapi laki-laki itu nepisnya dengan tangan kanannya. Tepat membuat senjatanya itu hampir terlepas. Tidak berhenti sampai di situ. Ed melancarkan tendangan kaki kirinya ke arah kepala laki-laki itu. Kali ini laki-laki itu juga tidak berani gegabah dengan menangkis tendangan Ed. Bergerak ke arah samping kiri, sehingga tendangan itu lewat di atas bahu orang itu. Ed yang langsung dalam posisi Male White segera menyapukan kaki kirinya berputar ke kanan dengan menyeret tumitnya yang berlapis besi dengan api biru yang berpercikan. Sambil memasukkan dual bladenya ke punggungnya karena orang itu tidak menggunakan senjata. Pak kaki itu kini dilapisi armor basai. Kaki gajah pun bisa patah terkena sapuan kakinya saat itu. Laki-laki besar itu kehilangan keseimbangannya. Namun sebelum kepalanya membentur aspal, Ed melihat bahwa laki-laki itu akan segera bersalto dengan menggunakan kedua tangannya untuk menjejak tanah lebih dahulu dari kepalanya. Ed segera melompat menggenggam kepala laki-laki yang memiliki potongan rambut tentara itu dengan kedua tangan robotnya. Dan ia mengangkatnya sembari berputar berbalik 180 derajat untuk menghempaskan tubuh laki-laki itu ke aspal dengan kepala lebih dahulu. Hebatnya laki-laki itu bukannya terhempas malah mendarat berjongkok dengan kedua kakinya. Kemudian dengan menekuk sebelah kakinya sehingga lututnya menempel tanah gantian menyapu kaki Ed dengan cara sedang melakukan beak dan CMSA 90-an. Ed segera melompat tinggi dan dari udara ia memutar tubuhnya 180 derajat dan menjulurkan sebelah kakinya ke bawah. Kemudian ia turun dengan kecepatan yang sangat tinggi menendang dalam posisi itu ke arah kepala laki-laki itu yang kini masih dalam posisi berjongkok diam setelah melakukan gerakan seperti beak dan C tadi. Kecepatan Ed dalam menendang dibarengi dengan api biru yang keluar dari tumitnya menyebabkan kaki itu dikelilingi api biru hingga sebatas lututnya. Laki-laki itu masih berjongkok dan melihat ujung tumit Ed yang diselimuti api biru dengan cepat mengarah ke arah kepalanya. Tiba-tiba ia melompat dan menendang ujung jari kaki Ed yang dilindungi armor robot itu, membuat kaki Ed membengkok sedikit ke arah belakang, dan membuat Ed sempat kehilangan keseimbangan. Tetapi Ed tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Ia segera berputar ke arah kanan 2 putaran cepat sebelum mendarat di tanah. Putaran keberuntungan Ed itu benar-benar menyelamatkannya. Karena setelah menendang ujung jari kaki Ed, laki-laki itu segera melakukan tendangan bersalto yang diikuti keluarnya cahaya putih dari belakang tumitnya menyebabkan cahaya putih berbentuk sabit besar membelah udara malam gelap. Ed sempat terkejut sebelum ia mendarat ke atas aspal. Laki-laki tinggi besar itu telah dulu mendarat di aspal dan langsung melompat dengan cepat ke atas kepala Ed yang akan segera mendarat dengan cara Male White. Laki itu gantian menangkap kepala Ed dengan kedua tangannya yang kini telah mengenakan armor robot sebatas sikunya, dan meleparkan Ed persis seperti yang dilakukan Ed untuk dihempaskan ke aspal. Ed segera menepis kedua tangan besar itu dengan kedua tangannya yang membuat kepalanya terlepas dari tangan laki-laki itu dan dengan sigap kembali berputar ke arah kiri dengan gaya Male White. Namun pada saat masih di udara ia menurunkan kedua kakinya sehingga ia dapat mendarat dengan tegak dengan kedua kakinya. Enough Kyle, kata Ed, berdiri di hadapan laki-laki tinggi besar yang mengenakan kemeja sutra berwarna merah bercorak Hawaii yang terbuka di bagian depannya itu. Do you call everyone Kyle? Tanya laki-laki tinggi besar itu yang ternyata adalah Cyborg yang berbicara di depan kameramen polisi sebelumnya. Those kick, Kyle style. Your hairstyle. I don't know what your name, kata Ed. Mengepalkan jari jemarinya memberi hormat, karena melihat Cyborg itu mengepalkan jari tangan kanannya sambil meninju-ninju telapak tangan kirinya yang telah dibalut oleh sarung tangan besi masuk ke dalam lengan baju berlengan panjang yang berwarna merah dari sutra itu. Call me Ed, katanya berhenti di depan Ed. Who you are, tanyanya. Ed jawab Ed singkat kama. Where's those boys, tanya Ed. Yang maksudnya adalah sekampret. Watch your GPS and say to commando. I searched Zakum with Zaire and his motorcycle, kata Ed. Ed masih berdiri di kegelapan malam itu di hadapan Ed. Wes Zakum, kata Ed masih membandel. Ed berjalan melewati Ed dan memanggil tasnya dan kemudian berubah menjadi sebuah motor Harley Davidson berwarna hitam yang mirip milik Guile teman Ed sebelum ini.
A lalu menggeber motornya itu dan berlalu dari tempat itu. Ed segera mengejar Sakampret melalui radar GPS dari alat pelacak yang mereka tempatkan pada skateboard Sakamper. E.T. Ditengah perjalanan Ed dihubungi seseorang melalui sistem armor robot. "Yah, how do you know me?" kata orang itu. "Dan ternyata itu at my sensor system can scan face of someone's photo or video. Tu identification ter-identity," kata Ed masih dalam keadaan melesat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. "Gi, I never captured by camera before. Last accident still no reels to news katon. Ya, my system camera can capturing your face when you in front of our hotels. From my room in 3rd floor cat. Saya to commando when you are capturing those your boyfriend. To sent robot lady where's our meeting coordinates kata at. Where is it kata 21st Street of AHY Nazushan crossing to Selayang bypass. At 2 p.m. next Tuesday kata at." Ed tidak menjawab perkataan Ed itu. Ia tetap melaju dengan kecepatan tinggi menuju titik objek yang ditunjukkan oleh monitor imajinernya yang keluar dari bagian bawah antena yang ada di bagian depan telinga kanannya dari armor besinya. Setelah beberapa menit mengejar Sakampret malam itu, saat menjelang subuh Ed menemuinya di sekitaran ujung pelabuh. "Elawan, sepertinya ia akan menyelinap ke dalam kapal tanker untuk kembali ke Jakarta." "Sakampret berhenti, ikut denganku," kata Ed, tetapi mengetahui hal itu, mana mau Sakampret ikut dengannya. Dengan sigap Sakampret menembakkan laser biru tipisnya dari lengan kanannya ke arah Ed saat ia berbalik. Ed yang belum terbiasa dengan pakaian tempurnya dan memang itu baru pengalaman pertamanya, tidak siap dengan serangan tiba-tiba dari Sakampret itu. Ia segera menyelangkan kedua lengannya di depan perut sambil membungkukkan tubuhnya. Akibatnya, blaam.